يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Walhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang tayamum. Sekarang kita memasuki bab baru, masih dalam kitab Thaharah, itu bab al-haid, jadi tentang masalah haid. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-haid lughatan, haid itu secara bahasa merupakan kata dasar atau dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Jadi kata dasar atau yang disebut dengan masdar yang maknanya sailan au jariyan, maknanya adalah mengalir. Jadi haid itu secara bahasa maknanya adalah sailan, yaitu sesuatu yang mengalir. Kemudian adapun syar'an, menurut syariat, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dalam Mawridul Af'am, damun tabi'atun yahruju min qa'rir rahim. Haid adalah darah biasa yang dia keluar dari qa'rir rahim, dari rahim seorang wanita. Ya'tadul untha idza balagot, dan ini merupakan darah yang biasa keluar dari rahim seorang wanita ketika dia sudah balik, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang dimaklumi. Jadi di waktu-waktu yang memang sudah menjadi kebiasaannya, maka ini disebut dengan haid. Yang disebut dengan damun tabi'ah, darah tabi'ah adalah fitrah wa khilqah, yang dia merupakan fitrah, jadi sesuatu yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengalami haid, hada syai'un katabahallahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan ala banati Adam, kepada para wanita. Oleh karena itu disebut damun tabi'ah, karena ini merupakan sesuatu yang Allah tetapkan untuk para wanita. Kemudian di dalam bab ini penulis, yaitu Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang pertama beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang majaa anna damal istihadah nakidun lil wudu, penjelasan bahwasanya darah istihadah itu akan membatalkan wudu. Baik, qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Fatimah binti Abi Khubais sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Fatimah binti Abi Khubais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalat, beliau mengatakan, inni ustahadu fala adhur, wahai Nabi, aku mengalami istihadah, yaitu pendarahan secara terus-menerus sehingga aku tidak suci. Afada'ahus sholah, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Fatimah binti Abi Khubais, dia keluar darah secara terus-menerus
sehingga dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afa ada'us shalah? Apakah ketika aku mengeluarkan darah terus-menerus aku harus meninggalkan salat?" Qala la, kata Nabi, tidak. Inna dzalika irkun, karena darah yang demikian itu adalah darah yang keluar dari urat yang pecah. Walakin da'is shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha, akan tetapi tinggalkanlah salat selama hari-hari yang biasa engkau haid. Tsumma gtasili, kemudian setelah itu mandilah, wasolli, dan salatlah. Jadi mandilah dan salatlah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, walaisa bil haidah, itu bukan haid. Jadi itu bukan haid. Jadi darah yang terus-menerus keluar yang ada pada seorang wanita itu, kata Nabi, walaisa bil haidah, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah, apabila haid itu datang maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, dan apabila waktu haid sudah berlalu maka faghsili ankid dam wa sholli, maka bersihkanlah darah haid tersebut kemudian salatlah. Bukan berarti dia tidak mandi, namun dia mandi kemudian dia salat. Maka terkait tentang hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya salah seorang sahabiyah yaitu Fatimah binti Abi Hubais datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ustahad, wahai Nabi, aku ini wanita yang ustahadu." Maknanya tusibani al-istihadah, aku mengalami istihadah. Apa itu istihadah? Sailanud dam fi ghairi awqatihi al-mu'tadah, keluarnya darah bukan pada waktu yang biasa. Jadi seorang wanita itu setiap bulannya memiliki siklus haid. Yang dimaksud dengan istihadah, darah itu keluar di luar siklus haidnya. Jadi fi ghairi awqatihi al-mu'tadah, di waktu yang bukan menjadi kebiasaan seorang wanita. Maka ini disebut dengan darah istihadah. Kemudian Nabi sallallahu atau Fatimah binti Abi Hubais belum mengatakan fala adhur, sehingga aku tidak suci. Yani sehingga aku tidak suci. Maka di sini boleh jadi Fatimah binti Abi Hubais dia mengetahui bahwasanya ketika seorang wanita mengalami haid, maka dia dalam hal ini kondisinya tidak suci. Sehingga dia bertanya, "Afa ada'us shalah, wahai Nabi, apakah aku harus meninggalkan salat?" Maka hamzahnya hamzah istifham, pertanyaan dari Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ajlisu fa'ada'us shalah, apakah aku harus berdiam dan meninggalkan salat? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan la, ai la tada'is shalah, janganlah engkau meninggalkan salat. Kemudian Nabi jelaskan alasannya kenapa Fatimah binti Abi Hubais tetap melaksanakan salat. Inna dzaliki irkun, karena yang namanya darah istihadah itu Jadi inna dzaliki irkun, darah istihadah itu irkun, yaitu dia disebut dengan darah yang keluar akibat pembuluh darah yang atau urat yang pecah. Jadi darah ini keluar bukan dari pangkal rahim seorang wanita, akan tetapi ada urat yang pecah. Jadi maknanya anna damaki laisa damul haid, darahmu itu statusnya bukan darah haid. Kenapa? Li'anna damal haid yahruju min qa'rir rahim. Darah haid itu keluar dari qa'rir rahim, dari pangkal rahim seorang wanita, fi awqatin ma'lumah, dan waktunya itu sudah tertentu, waktunya itu sudah diketahui, ada siklusnya. Adapun yang namanya darah istihadah itu bisa babi infijari irkin,
Sebabnya karena ada urat yang pecah. Jadi sebabnya karena ada urat yang pecah. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi katakan walaisat bil haidah. Status darahmu itu bukan darah haid. Jadi status darahmu itu bukan darah haid. Oleh karena itu apabila datang haid, jadi akbalatil haidah, haid telah datang, yaitu maji'u waktiha, jadi waktunya itu tiba, wabtiba'u khurujid dam ayyam adatiha, darah itu mulai keluar, yaitu pada siklus yang biasa dialami oleh seorang wanita, maka yang demikian fada'is sholat, tinggalkanlah sholat. Kemudian fa'idha dhahaba qadruha, apabila darah haid itu sudah dhahaba, artinya sudah inqita'ud dam, darahnya sudah berhenti. Jadi darahnya sudah berhenti, maka yang demikian itu hendaknya seorang dia mandi, dia bersihkan darah haidnya, mandi kemudian dia sholat. Jadi mandi kemudian dia sholat. Baik, ini hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam babul haid. Sekarang kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam, maka yang pertama beliau mengatakan khirsus sahabati radhiyallahu taala anhum rijalan wa nisaan alal ilmi wal fiqhi fid din. Hadis ini menunjukkan semangat para sahabat, baik laki-laki ataupun perempuan, alal ilm, untuk memperoleh ilmu, wal fiqhi fid din, demikian juga paham agama. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, baik mereka itu laki-laki ataupun perempuan, mereka adalah orang yang antusias atau semangat untuk mempelajari agama, untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu Fatimah binti Abi Qubais bertanya kepada Nabi SAW tentang status darah beliau yang keluar terus-menerus. Beliau katakan, inni ustahad fala adhur afa ada'us shalah, wahai Nabi, aku keluar darah terus menerus sehingga kondisiku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka ini dalil yang disebutkan oleh para ulama, para sahabat mereka adalah orang yang antusias, orang yang punya semangat luar biasa, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Contoh yang lain, banyak kita dapati para sahabat yang demikian. Contohnya adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Abu Hurairah menceritakan, inna ikhwanana minal muhajirin kana yusgiluhum asikul fil aswab. Saudara-saudara kami, yaitu dari sahabat muhajirin, mereka disibukkan dengan jual beli bil aswaq, di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansor, adapun saudara-saudara kami dari sahabat Ansor, kana yusgiluhum al amal fi amwalihim, mereka disibukkan untuk pekerjaan mereka di kebun-kebun mereka. Wa inna Abu Hurairah, adapun beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menghadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi apa? Lisibai batni, demi mengisi perutnya. Wa yahduru ma la yahdurun, maka beliau menghadiri majelis Nabi apa yang sahabat yang lain tidak mereka hadiri. Sehingga wa yahfadu la yahfadun, Abu Hurairah menghafal hadis yang sahabat yang lain tidak menghafalnya. Maka ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam menuntut ilmu. Meskipun beliau hidup dengan penuh keterbatasan, bahkan mengalami kelaparan, akan tetapi beliau punya semangat, bahkan memprioritaskan untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga dalil yang menunjukkan yang namanya ngaji belajar
itu membutuhkan yang namanya kesabaran, bahkan pengorbanan. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau lapar, ya, maka beliau bersabar untuk melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengorbankan waktu beliau untuk bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang dia tekun, orang yang dia fokus dalam belajar, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan, banyak keberkahan. Oleh karena itu ketekunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini buah ketekunan, buah konsistensi beliau menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apabila seorang dia tekun bersungguh-sungguh di bidangnya, maka dia akan memperoleh hasil yang dia harapkan. Dia akan memperoleh hasil yang diharapkan. Oleh karena itu meskipun Abu Hurairah ini bukan sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, mereka punya kesibukan juga, namun karena Abu Hurairah tahu bahwasanya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, maka beliau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimuliakan oleh manusia. Maka beliau fokus untuk belajar sehingga kita dapati banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi yang diriwayatkan oleh beliau. Demikian juga kisah ini dalil jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pentingnya seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Maka Abu Hurairah, beliau faham benar, beliau sadar keutamaan belajar langsung kepada Nabi, sehingga beliau memanfaatkan setiap kesempatan untuk hadir dan mendengar hadis-hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jangan sampai seorang muslim dia menyia-nyiakan waktu yang berharga, peluang yang berharga dalam belajar, mengambil ilmu dari para guru kita, para ulama kita. Maka ketika ada ulama yang masih hidup atau ustadz-ustadz senior yang masih hidup, maka ambil ilmu dari mereka. Kalau sudah meninggal dunia, baru seorang dia akan merasakan bagaimana begitu berharganya ilmu yang kita ambil dari para asatidah kita, para ulama kita. Jadi para ulama kita. Maka ini menunjukkan sekali lagi penting seorang dia fokus dalam belajar, kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Meskipun sarana yang ada banyak, akan tapi hadir secara langsung di majelis ilmu itu tentu lebih baik dibandingkan seorang dia tidak hadir. Meskipun banyak sarana tadi, dia bisa mendengarkan kajian via online, tapi keistimewaan hadir langsung di majelis ilmu tidak didapati oleh orang yang dia belajar secara online dan seterusnya. Baik, kemudian ini juga menunjukkan pentingnya menghafal dalam menghadiri majelis ilmu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kenapa beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi? Selain beliau memang fokus untuk melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga murajaah hafalannya. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu biasa sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Beliau murajaah dulu hafalan hadisnya. Jadi beliau murajaah dulu hafalan hadisnya, sehingga dari sini yang namanya ngaji, belajar itu membutuhkan hafalan. Itu membutuhkan hafalnya. Kita hadir langsung di majelis ilmu, kita benar-benar bersungguh-sungguh hadir, kemudian mencatatnya, menghafalnya. Sudah tidak mencatat, hafalannya lemah lagi. Sudah sempurna sudah ya. Maka hendaknya seorang dia berusaha untuk apa? Mengambil faedah dari majelis ilmu. Maka dia bisa mencatatnya. Kalau dia kuat hafalannya sebagaimana Abu Hurairah, sebagaimana Imam Bukhari, silahkan. Maka dia dengarkan baik-baik, ambil manfaat darinya. Oleh karena itu hafalan Abu Hurairah itu luar biasa.
Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh para sahabat yang mereka merupakan orang-orang yang antusias, semangat untuk menuntut ilmu. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah semangatnya sahabat senior Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk belajar. Maka Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kuntu ana wajarin li minal ansor, aku dan tetanggaku dari sahabat Ansor, fi Bani Umayyah ibni Zaid, itu tinggal di Bani Umayyah bin Zaid, yang dia tinggal di Bani Umayyah bin Zaid. Wahia min awalil Madinah, yaitu termasuk daerah tinggi yang ada di kota Madinah. Maka kata Umar, wa kunna natanawabu an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami, yaitu Umar dan tetangganya tadi dari kalangan Ansor, bergantian an-nuzul, turun ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bermajelis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman, maka sehari dia yang turun hadir di majelis Nabi, di hari yang lain aku yang turun, aku yang datang ke majelis Nabi. Fa idza nazala ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi, maka jika dia yang turun, maka dia akan membawakan kabar, artinya membawakan ilmu pada hari itu, baik tentang wahyu ataupun ilmu yang lain. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik, dan apabila faida unzilu, apabila aku yang turun, maka aku melakukan semisal dengan itu. Maka ini menunjukkan bagaimana semangat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menuntut ilmu. Jadi meskipun beliau sahabat yang senior, akan tapi beliau sangat perhatian terhadap ilmu, tidak menginginkan ketinggalan sedikit pun dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau adalah sahabat senior yang dijamin masuk surga. Namun karena ketika itu tinggal di daerah yang cukup tinggi, cukup jauh dari kota Madinah, maka beliau gantian turun dengan tetangganya tadi. Jadi turun dengan tetangganya tadi. Maka ini menunjukkan semangat Umar bin Khattab dalam menuntut ilmu. Jadi dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Sekaligus ini dalil yang menunjukkan hendaknya seorang muslim dia kerjasama dalam kebaikan. Maka Umar dan tetangganya ini semangat saling membantu dalam kebaikan. Mereka saling berbagi ilmu dan informasi yang diperoleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini menunjukkan kita juga harus saling mendukung dalam urusan agama. Jadi ketika kita hadir majelis ilmu, teman kita tidak hadir, maka kita sampaikan ilmu tersebut kepada saudara kita. Kalau zaman sekarang gampang, ada rekamannya, ya. Tetapi kalau zaman dulu tentu informasi itu ya sangat penting dari orang yang datang langsung. Sehingga dia harus orang yang sikoh, orang yang hafalannya bagus, orang yang terpercaya, sehingga yang didengar, yang disampaikan sama dengan apa yang didengar. Jadi yang disampaikan sama dengan apa yang didengar. Kemudian faedah penting dari kisah ini faedah sangat penting. Ini menunjukkan keutamaan mencari ilmu langsung dari sumbernya. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, demikian juga tetangganya, tidak puas hanya mendengar dari orang lain. Ya, beliau tidak puas hanya mendengar dari sahabat yang lain, orang lain. Namun mereka berusaha secara langsung datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para ulama jelaskan keutamaan menghadiri majelis ilmu secara langsung, kemudian bertanya langsung kepada para ulama atau guru untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang benar, maka hadir di majelis ilmu secara langsung dari sumbernya itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi supaya seorang juga dia
tidak keliru dalam memahami ilmu. Jadi boleh jadi seorang dia keliru, salah dalam memahami sesuatu, di antara sebabnya karena dia memahami menurut pemahaman yang ada pada dirinya tanpa mendapatkan bimbingan dari para ulama. Kemudian terkait faedah yang pertama ini, hirsus sahabah rijalan wa nisaan 'alal ilm, semangat para sahabat baik laki-laki atau perempuan dalam belajar. Kisah yang menakjubkan lainnya adalah kisah Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi SAW beliau meninggal dunia, maka apa yang beliau katakan kepada para sahabat Ansor, ya fulan halumma falnas'al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada sahabat Ansor, wahai fulan, mari kita bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sudah meninggal, maka sahabat Abdullah bin Abbas yang beliau adalah sahabat junior, usianya masih muda, maka ngajak para sahabat yang lain, sahabat Ansor, untuk bertanya kepada sahabat-sahabat senior dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Kemudian fa innahum al-yaum katsir, kata Abdullah bin Abbas, pada hari ini jumlah mereka masih banyak. Jadi mumpung jumlah mereka masih banyak, maka mari kita mengambil ilmu dari mereka, mari kita bertanya kepada mereka. Faqala, maka apa kata salah seorang dari sahabat Ansor ini? Maka wajaban laka ya ibna Abbas, dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, sungguh mengherankan engkau wahai Abdullah bin Abbas. Ataron nasa yahtajuna ilaik, ya, ataron nasa yahtajuna ilaik, apakah menurutmu manusia akan butuh kepadamu? Ya, apakah menurutmu masyarakat akan membutuhkan kamu? Wa fin nasi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam man tara, padahal sahabat-sahabat Nabi SAW ada di tengah-tengah mereka sebagaimana yang kamu lihat. Kenapa kita harus repot-repot menuntut ilmu dari para sahabat senior, ya? Apakah masyarakat itu akan butuh kamu? Padahal ustadz-ustadz yang senior masih ada, sahabat-sahabat yang senior masih ada. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maka fataraka dzalik, meninggalkan orang yang mengatakan demikian. Wa aqbaltu 'alal mas'alah, maka beliau mengatakan, kemudian aku bersungguh-sungguh untuk bertanya kepada sahabat yang masih ada, yaitu sendirian. Kemudian wa kana dzalikar rajul ba'da dzalik yarani, setelah itu, setelah berlalu waktu, orang yang mengatakan itu kepadaku melihatku. Ini melihatku. Kemudian kata beliau bahwasanya orang tersebut melihatku. Wa qad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tajan nasu ilayya. Ketika para sahabat Nabi sudah meninggal, maka ternyata masyarakat itu ihtaja ilayya, butuh kepadaku. Fayaqul, maka dia mengatakan, kunta aqala minni ya ibna Abbas, engkau ini wahai ibnu Abbas lebih cerdas daripada aku. Maka kita lihat di sini semangat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk menuntut ilmu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun masih banyak sahabat senior, mumpung masih banyak, dimanfaatkan. Maka ketika masih banyak para ulama, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika masih banyak para ustadz-ustadz senior, ustadz-ustadz kita, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak mengambil ilmu dari mereka. Kenapa? Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka nanti seorang dia akan kehilangan. Seorang dia baru akan merasakan begitu berharganya ilmu yang disampaikan oleh para ulama, ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Maka ini juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu sejak dini. Maka Abdullah bin Abbas, beliau orang yang semangat, beliau yang antusias dalam mencari ilmu meskipun beliau masih muda. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang namanya menuntut ilmu tidak harus menunggu nanti kalau saya sudah pensiun Ustaz, kalau saya sudah nggak sibuk lagi,
Namun menuntut ilmu itu dilakukan sejak dini. Kalau sudah pensiun, sakit-sakitan, nggak bisa juga datang ke masjid, ya. Oleh karena itu Nabi ingatkan, nikmatani magbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali manusia lalai dengannya, as-sihhatu wal faragh. Yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Orang sehat namun sibuknya luar biasa. Pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan. Sebaliknya orang sudah pensiun banyak waktu luang namun sakit-sakitan. Sama saja, akhirnya tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan baik. Oleh karena itu, apabila terkumpul pada diri kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu kepada kita untuk belajar, untuk nuntut ilmu, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita nanti akan menyesal. Sebelum seorang dia akan menyesal. Baik, kemudian kisah Abdullah bin Abbas ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau faham betul pentingnya mengambil ilmu dari sahabat Nabi yang masih hidup. Maka ini mengajarkan kepada kita, selama para ulama masih ada, selama para ustadz-ustadz kita itu masih ada, maka kita harus memanfaatkan waktu untuk belajar di hadapan mereka. Kenapa? Keberadaan mereka itu anugerah yang besar yang itu Allah berikan kepada kita. Jadi keberadaan para ulama, jadi kalau ulama sudah meninggal dunia, maka ada celah yang tidak mungkin tertutup lagi. Oleh karena itu setelah wafatnya Nabi SAW, ketika para sahabat masih banyak dan Abdullah bin Abbas masih muda, maka beliau ngajak, ayo kita belajar, ayo kita bertanya kepada para sahabat. Karena beliau tahu betul menghargai keberadaan para ulama. Jadi menghargai keberadaan para ulama. Demikian juga kisah ini dalil yang menunjukkan Abdullah bin Abbas itu punya pandangan jauh ke depan. Jadi pandangannya, oleh karena itu tadi sahabat Ansor, ngapain kamu belajar? Ya, emang kamu akan dibutuhkan, mau masih banyak sahabat. Ngapain belajar, masih kecil belajar, masih banyak ustadz-ustadz senior. Emang kamu akan dibutuhkan. Maka Abdullah bin Abbas tidak demikian. Beliau orang yang punya pandangan jauh ke depan. Beliau sadar bahwasanya suatu saat para sahabat akan meninggal dunia. Jadi kalau para sahabat meninggal dunia, siapa yang akan ditanya? Murid-murid mereka. Sehingga Abdullah bin Abbas, beliau benar-benar belajar kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum yang masih hidup. Karena setiap generasi pasti butuh ilmu. Pasti butuh yang namanya ulama. Bahkan semakin jauh generasi dari sahabat Nabi SAW, itu ilmu semakin dicabut, semakin sedikit, maka kebutuhan masyarakat terhadap ilmu itu semakin besar. Jadi kebutuhan masyarakat terhadap ilmu itu semakin besar. Baik, kemudian kisah ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita meremehkan kesempatan untuk belajar. Maka sikap seorang sahabat Ansor tadi yang dia meremehkan akan ilmu dari generasi berikutnya, ini menjadi pelajaran agar kita tidak meremehkan pentingnya menuntut ilmu, pentingnya bagi kita belajar meskipun ulama tersebar di sekitar kita. Ulama masih banyak, ustadz masih banyak. Tapi kita harus belajar. Ini kita harus belajar. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas gak peduli dengan sahabat tadi. Ya, ujung-ujungnya apa? Ternyata ketika sahabat banyak yang meninggal dunia, dia tahu benarlah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Sehingga dia mengatakan bahwasanya, wahai Abdullah bin Abbas, kunta a'qalu minni, engkau adalah orang yang lebih cerdas dibandingkan saya. Benar, Abdullah bin Abbas adalah orang yang cerdas, sehingga beliau tahu betul kesempatan yang terbaik untuk belajar. Dan ketika itu beliau juga orang yang visioner, beliau punya pandangan jauh ke depan. Ketika sahabat senior sudah meninggal, siapa yang dibutuhkan? Ini mereka semua orang butuh ilmu, diantaranya butuh kepada fatwa-fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka ini 3 kisah yang disebutkan oleh para ulama terkait khirsus sahabat, semangat para sahabat alal ilmi wal fiqhi fid din, terhadap ilmu dan pemahaman dalam masalah agama. Baik, kemudian faedah yang kedua,
Jawazu istifta'il mar'ah binafsiha, boleh seorang wanita meminta fatwa sendiri. Wa musafahatiha ar-rijal, berbicara langsung dengan laki-laki, khosotan fima yata'allaqu bit-thaharah wa umurin nisa, lebih khusus lagi dalam masalah thaharah dan perkara-perkara terkait tentang wanita. Maka apa hukum seorang wanita bertanya kepada ustadz? Ya, maka hukum asalnya diperbolehkan selama aman dari fitnah. Jadi selama aman dari fitnah, maka itu diperbolehkan. Jadi hukum asalnya adalah diperbolehkan. Namun apabila tidak aman dari fitnah, jadi maka sebaiknya ini dihindari, kecuali memang pertanyaannya secara global, apalagi pertanyaan di media sosial, dia pesan secara pribadi kepada ustadznya, maka ini bahaya demikian. Maka kita dapati kejadian yang terjadi di antara demikian, orang bermudah-mudahan bertanya, ya, apalagi ustadznya masih muda, juga belum dikenal dia seperti apa, dia bertanya, akhirnya apa? Terjadilah yang terjadi. Namun secara umum prinsipnya boleh. Oleh karena itu Fatinah binti Abi Hubais bertanya kepada Nabi SAW. Jadi beliau bertanya kepada Nabi SAW. Maka dari sini Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau sebutkan di antara faedahnya jawazu istifta'il mar'ah binafsiha. Boleh seorang wanita meminta fatwa secara langsung, ya. Dia sendiri minta fatwa kepada seorang alim, seorang ulama, itu diperbolehkan. Bertanya kepada orang alim diperbolehkan. Namun ingat, jaga diri dari hal ini. Baik, kemudian faedah yang ketiga, jawazu al-istima' li sautil mar'ah indal hajah. Bolehnya mendengarkan suara wanita ketika ada kebutuhan. Oleh karena itu Nabi SAW beliau mendengarkan pertanyaan dari Fatimah binti Abi Hubais. Maka dari sini boleh enggak seorang laki-laki mendengarkan suara wanita, ya? Misalkan dia bertanya kepada kita, jawabannya diperbolehkan. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, hal sautul mar'ah aurah, apakah suara wanita itu termasuk bagian dari aurat? Maka kata beliau, sautul mar'ati laisa bi auratin, suara wanita bukanlah aurat. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sami'a kalaman nisa, karena Nabi mendengar ucapan para sahabiyah, jadi para wanita, wasami'ahu as-sahabah, demikian juga sahabat mendengar ucapan sahabiyah yang lain. Wa kunna yas'alna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu yasma'un, para wanita bertanya kepada Nabi, para sahabat juga mendengarkan pertanyaan wanita tadi. Wa qad talabna minan nabiyya sallallahu alaihi wasallam majlisan lahunna, bahkan para wanita di zaman Nabi meminta majelis khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fasautuhunna laisa bi aurah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, suara wanita bukanlah aurat. Falaha antas alar rijal an ahkamiddin, maka boleh seorang wanita bertanya kepada seorang laki-laki tentang hukum agama. Wa amma askala alaiha, sesuatu yang belum dia fahami, jadi sesuatu yang belum dia fahami. Lakin akan tapi catatan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, alaiha alla yakunu sautuha fihi khudu' wa tarki, suaranya tidak boleh dilemah lembutkan, suaranya tidak boleh mendayu-dayu, bal huwa sautun mu'tad, suara yang wajar, suara biasa. Ini suaranya dibuat-buat, nggak boleh. Ini nggak boleh, seperti bicara biasa saja. Tapi kalau dia bertanya tujuannya malah goda yang ditanya, ini yang jadi masalah. Ini yang nggak boleh, maka ini yang tidak diperbolehkan. Maka faedah yang ketiga dari hadis ini, jawazul istima' li sautil mar'ah indal hajah. Boleh seseorang mendengar suara wanita kalau memang ada kebutuhan. Contohnya misalkan dalam kajian, kemudian ibu-ibu bertanya kepada ustadznya, kita mendengar suaranya, selama suara itu mu'tad, suara yang wajar, tidak mendayu-dayu, tidak dibuat-buat, maka itu apa hukumnya? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka hukumnya boleh.
Jadi hukumnya diperbolehkan karena apa? Sautul mar'ah laisa bi aurah. Suara wanita bukan aurat. Baik, kemudian faedah keempat. An-nastihadah istimraru khurujid dam minal mar'ah. Yang dimaksud dengan istihadah adalah keluarnya darah secara terus-menerus dari seorang wanita. Jadi keluarnya darah secara terus-menerus dari seorang wanita. Ini disebut dengan darah istihadah. Maka seorang wanita apabila mengalami darah istihadah, maka pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, kalau darahnya tersebut keluar pada siklus haidnya, maka dalam hal ini dia tahu kebiasaan haidnya berapa hari, maka ketika sudah berakhir masa haidnya dia mandi. Dia mandi, kemudian dia sholat, dia boleh sholat. Karena apa? Darah yang keluar, yang masih keluar tersebut dianggap darah istihadah. Karena apa? Wanita tadi mengetahui kebiasaan darah haidnya. Jadi wanita tersebut memiliki kebiasaan darah haidnya. Jadi kalau sudah berakhir masa haidnya, dia mandi, ya, kemudian sholat, dan dia dianjurkan mandi setiap kali sholat. Namun kalau tidak memungkinkan, maka wajib baginya berwudu setiap kali sholat ketika sudah masuk waktu. Jadi kalau wanita itu istihadah, misal seorang wanita keluar darah terus menerus di luar siklus haidnya, maka setiap kali sholat wajib berwudu. Dan wudunya sudah masuk waktu. Misal seorang wanita batal, kemudian wanita istihadah, sekarang dia berwudu untuk sholat isya nanti, nggak boleh. Maka kapan dia berwudu untuk sholat isya? Kalau sudah masuk waktu isya. Jadi kalau sudah masuk waktu isya, maka dia ketika itu berwudu, kemudian dia sholat, dia boleh membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini demikian keterangan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian faedah yang kelima, nahyul haid anis sholah. Larangan wanita yang haid mengerjakan sholat. Wahya nahyut tahrim, dan larangan ini hukumnya haram. Yaktadi fasada sholat bil ijma. Konsekuensinya kalau wanita haid nekat sholat, sholatnya batal, sholatnya rusak dengan kesepakatan para ulama. Jadi wanita yang haid itu tidak boleh sholat. Para ulama jelaskan kenapa wanita yang haid terlarang sholat. Maka mereka katakan fal mar'atu mamnu'atun minas sholati waqtal haid bin nasi wal ijma'. Wanita itu terlarang mengerjakan sholat ketika haid berdasarkan dalil, demikian juga kesepakatan para ulama. Kenapa? Wadzalika li'anna thaharata syartun min syuruti sihhati sholati. Karena berwudu atau suci itu merupakan salah satu dari syarat sholat. Jadi syarat sah sholat. Wadzalika muntafin bil haid, dan itu akan hilang ketika seorang wanita haid. Jadi syarat sah sholat hilang ketika seorang wanita haid. Oleh karena itu Nabi katakan la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Jadi tanpa bersuci. Maka haid itu bertolak belakang dengan toharoh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-mahid, yaitu wanita yang haid, maka atau darah haid, katakanlah itu adalah adan, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para wanita ketika mereka mengalami haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita yang haid dilarang untuk sholat. Apa sebabnya? Karena salah satu syarat sahnya sholat bersuci. Haid ini tidak dalam kondisi suci. Kemudian para ulama jelaskan, adapun wanita yang haid
Boleh puasa tidak? Jawabannya tidak boleh. Jadi wanita yang haid juga tidak boleh puasa. Jadi tidak boleh puasa. Akan tetapi kenapa wanita yang haid terlarang puasa? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Maka wa ammas saum, adapun puasa, faminal ulama man qala inna man al haid minhu amrun ghairu ma'kulil makna. Untuk puasa para ulama katakan sebagiannya larangan wanita yang haid untuk puasa itu ghairu ma'kulil makna. Maknanya tidak bisa dicerna oleh akal. Wa minhum manil tamasa wajhal man'i. Di antara ulama ada yang mencari sebab wanita yang haid terlarang puasa. Ini terlarang puasa. Oleh karena itu sebagian ulama mereka mengatakan, di antaranya dikatakan bahwasanya qauluhu la yutraku maknahu. Wanita yang haid itu terlarang untuk puasa dan ini tidak diketahui maknanya. Was-shahih, pendapat yang tepat bahwasanya annahu amrun ma'kulul makna. Wanita yang haid itu dilarang puasa itu bisa dicerna oleh akal. Apa alasannya? Wadzalika li annal haidho yud'iful badan. Karena haid keluar darah terus-menerus akan melemahkan badan. Wasaumu yud'ifu, dan puasa juga melemahkan badan. Wastima'u mud'ifaini yudirru dororon sadidan. Ketika dua hal yang bisa melemahkan badan terkumpul, maka ini akan menimbulkan bahaya. Nah, itu alasannya. Oleh karena itu, di antara pembatal puasa, sebagian ulama katakan hijamah, berbekam. Ketika apa? Banyak darah yang keluar, itu badan akan semakin lemah. Puasa itu melemahkan badan, darah yang keluar itu juga melemahkan badan. Maka ketika dua hal ini terkumpul, maka ini kata para ulama yudirru dororon sadidan, bisa membahayakan seseorang. Sehingga dari sini sebagian ulama berpandangan wanita yang haid itu terlarang puasa, alasannya demikian. Jadi dia makulul makna, maknanya bisa dicerna atau bisa ditangkap oleh akal. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna damal haid huwa damut tabi'i. Darah haid adalah darah yang biasa keluar pada seorang wanita. Dunal dima al-aridah minal uruk wa ghairiha. Bukan darah yang keluar dari urat atau selainnya. Jadi dia darah yang biasa keluar dari rahim seorang wanita. Dan ini yang biasanya keluar setiap bulan dan sudah diketahui siklusnya. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dua faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham. Baik, kita lanjutkan sedikit faedah berikutnya yang ketujuh, najasatu damil haid wal istihadah. Hadis ini dalil darah haid dan darah istihadah itu najis. Wa wujubu ghuslihi qabla dukhul fi shalah, dan wajib untuk membersihkannya sebelum seorang mengerjakan salat. Min badadil mar'ati wa thawbiha, baik itu ada pada badan seorang wanita atau bajunya. Maka darah haid, darah istihadah itu dihukumi najis. Karena dia najis, maka wajib dibersihkan sebelum seorang mengerjakan salat, baik dari badan wanita atau dari bajunya. Jadi dari badan wanita atau dari bajunya. Kemudian faedah yang terakhir, annal mustahadah tajlisu biqadri ayyami adatiha. Wanita yang mengalami istihadah, dia tajlis, artinya duduk, yaitu tidak sholat pada hari-hari yang menjadi kebiasaan haidnya. Thumma tagtasilu wa tusolli. Kemudian setelah itu dia mandi, baru sholat. Misal seorang wanita punya kebiasaan haid 6 hari setiap bulan. Ternyata setelah hari ke-6 darah masih keluar, dan dia tahu kebiasaan haidnya itu pasti 6 hari setelah setiap bulannya.
maka sejak hari ke-7 dianggap darah istihadah. Jadi sejak hari ke-7 dianggap darah istihadah. Oleh karena itu di sini para ulama katakan annal mustahadah tajlisu biqadri ayyami adatiha. Wanita yang mengalami istihadah, keluar darah terus-menerus, dia meninggalkan sholat pada hari-hari yang menjadi kebiasaan haidnya. Setelah itu bagaimana darah yang keluar? Biarkan. Maka tagtasilu, dia mandi, wa tusolli, kemudian dia sholat. Li'anna sholata wajibatun 'alaiha abadan, karena sholat itu wajib untuknya. Jadi selama-lamanya, illa fil ayyamil madhkurah, kecuali di hari-hari yang disebutkan tadi, ketika itu menjadi hari yang mana dia biasa keluar darah haidnya. Jadi keluar darah haidnya, siklus haidnya misalkan setiap bulannya 6 atau 7 hari, maka dia demikian. Adapun wanita yang dia tidak mengetahui siklus haidnya setiap bulan, maka para ulama sebutkan, jumhur ulama katakan masa haid maksimal seorang wanita adalah 15 hari. Jadi masa haid maksimal seorang wanita itu adalah 15 hari. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah. Maka ketika seorang wanita tidak memiliki siklus haid, jadi gonta-ganti siklus haidnya itu, dan dia tidak bisa tamayyuz, membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, maka yang demikian, kalau darahnya terus-menerus keluar, maka yang demikian itu ditunggu sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari baru dihukumi darah istihadah. Karena apa? Masa haid yang paling maksimal untuk seorang wanita menurut mayoritas para ulama adalah 15 hari. Dari 15 hari. Sehingga ketika ada darah yang terus-menerus keluar setelah 15 hari, ini dihukumi darah istihadah. Ini bagi siapa? Wanita yang seperti tadi. Jadi wanita yang dia tidak mengetahui siklus haidnya itu enggak jelas. Untuk dia siklus haidnya enggak jelas, selama dia darahnya yang keluar itu seperti darah haid, ya, dia bisa membedakan tadi, maka dihukumi darah istihadah apabila setelah 15 hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita di malam hari ini. Sebelum diakhiri, jika ada yang disampaikan, tanyakan, silakan. Ya, silakan, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas para ulama sebutkan kapan wanita menopause apabila umurnya 50 tahun. Tapi ini sebagian dikritisi oleh para ulama, ini bukan pembatasan. Jadi bukan pembahasan, namun secara umum apabila wanita itu umurnya sudah 50 tahun biasanya tidak haid. Jadi biasanya tidak haid. Saya nggak tahu umurnya berapa ini. 49. Kalau umurnya 49, dia punya tahu kebiasaan haidnya berapa hari setiap bulannya. Umumnya 5 hari. Kalau dia tahu bahwasanya kebiasaan haidnya umumnya 5 hari, maka apabila ada darah yang berhenti namun masih masuk dalam siklus haidnya, maka dia tunggu dulu. Karena dia tahu nanti paling juga di hari keempat keluar lagi misalkan. Maka dia kalau sudah tahu bahwa siklus haidnya itu demikian, terkadang dia berhenti, kemudian nanti muncul lagi atau keluar lagi, maka dia tunggu sampai memang berakhir siklus haidnya. Kecuali orang memang nggak tahu siklus haidnya tadi, maka tamayus, dia harus bisa membedakan ini darah haid atau bukan. Ini darah haid atau bukan. Oleh karena itu kalau tadi tahu siklus haidnya itu, wanita yang umurnya 49 itu tahu dia siklus haidnya setiap bulannya 5 hari, maka kalau keluar darah di hari pertama, kedua, hari ketiga nggak keluar, hari keempat nggak keluar, maka gimana dia? Apakah wanita? Tidak, dia tunggu sampai hari kelima. Dia tunggu sampai hari kelima. Kenapa? Karena muqtadah itu, kebiasaan wanita itu yang paling dianggap.
Jadi wanita itu punya kebiasaan haid, itu yang jadi patokan utama. Yang kedua baru tamayus, kemampuan membedakan mana darah haid dan bukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Ada pendapat bahwa wanita harus mengkodok sholat dan sholat pada tepat waktu. Misalnya melakukan kegiatan, lalu dia baru tahu sholat, ternyata dia tidak. Apakah dia harus mengkodok sholat? Iya, terkait dengan masalah ini, misal contoh realnya seorang wanita di waktu duhur dia belum sholat, ya, sudah masuk waktu duhur, misalkan baru jam 1 siang dia haid. Maka apa yang dia lakukan? Apakah ketika dia sudah suci, dia nanti mengqadha sholat duhur yang terlewat tadi? Kenapa? Karena sudah masuk waktu, dia punya kewajiban untuk sholat duhur. Atau tidak perlu mengqadhanya? Pendapat yang kuat, dia mengqadha sholat duhur yang ditinggalkan tadi. Dan ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dia haidnya sudah masuk waktu sholat duhur dan dia belum sholat duhur. Dan dia belum sholat duhur, kecuali haidnya jam 11, gak ada kewajiban untuk sholat duhur dia. Tapi kalau haidnya itu jam 1 dan dia belum sholat duhur, maka nanti kalau dia sudah suci dari darah haid, dia mandi, maka dia mengqadha sholat duhur yang ditinggalkan tadi. Demikian juga suci seorang wanita. Misal seorang wanita, dia sucinya jam 4 sore. Ya, darah haidnya itu suci berhenti jam 4 sore. Apakah dia cukup sholat asar atau sholat duhur dan asar? Pendapat yang kuat, dia sholat duhur dan asar. Jadi nggak hanya sholat asar, tapi dia apa? Dia sholat duhur dan asar. Kenapa? Karena sholat duhur dan asar itu bisa digabung sholatnya dengan dijamak. Sehingga dia mengerjakan sholat duhur di sini 4 rakaat, demikian juga sholat asarnya 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa difahami. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang jelas silakan ditanyakan ke ustadz yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi